Nah, kita masuk pembahasan tentang vektor pada matematika peminatan kelas 12. Sebelumnya, kita sudah belajar di fisika bahwa vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Ya, sehingga vektor dilambangkan seperti anak panah, adalah titik tangkapnya. Ya, kemudian ada panah di mana panjang vektor itu menyatakan besarnya, lalu kemudian arahnya bisa ditunjukkan dengan sudut. Nah, pada matematika vektor dipelajari dengan seperti ini. Ini ada A, B, maka ini disebut adalah vektor. Ini adalah vektor AB, ya. Vektor dilambangkan dengan panah di atasnya. Jadi ini dibaca vektor AB. Nah, vektor AB itu sama dengan minus vektor BA, ya. Sehingga pada vektor AB dengan BA itu tidak sama. Itu perlu diingat, beda dengan garis, ya. Kalau garis AB dengan BA itu adalah garis yang sama, tapi pada vektor itu berbeda. Nah, sebelum masuk ke soal, kita juga harus tahu bahwa salah satu metode penjumlahan vektor adalah metode poligon, ya, dimana kalau misalnya vektor AB, ya, misalnya ini adalah vektor AB, ya, kemudian akan dijumlahkan dengan vektor BC, maka akan dilambangkan seperti ini, ya. Ini vektor AB, ya, dijumlahkan dengan vektor BC akan menghasilkan vektor AC, ya. Perhatikan di sini AB ditambah BC akan menghasilkan vektor AC, ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa, ya, ini sambung menyambung sehingga hasilnya adalah awal dan akhir. Begitu juga jika vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD, maka akan menghasilkan vektor AD, ya. Nah, untuk membantu pemahaman kita tentang materi vektor ini, mungkin kita bisa bahas beberapa soal. Bisa diperhatikan pada soal ini bahwa PQTS merupakan segi 4 dan PQRS berupa jajaran genjang. A dan B merupakan titik tengah. Jadi titik A dan B adalah titik tengah dari ST dan QT. Tentukan vektor tunggal yang ekuivalen atau yang sama terhadap setiap operasi berikut. Nah, perhatikan di sini PQ tambah QB tambah BA. Nah, ini sudah bisa diperhatikan bahwa ini sudah menyambung, ya, Q ke Q, B ke B, maka dihasilkan jawabannya adalah vektor PA. Ya, bisa dilihat pada gambar, vektor PQ ditambah dengan vektor QB ditambah dengan vektor BA akan sama dengan vektor dari P ke A, ya, awal dan akhir. Begitu juga di nomor B, PT tambah TS tambah SQ tambah QB ini juga sudah nyambung, ya. Maka ini akan menghasilkan vektor PB. Nah, di nomor C, PA ditambah AS tambah PB tambah BQ, kita perhatikan bahwa ini tidak nyambung, ya, dari AS ke PB, tapi kita bisa selesaikan. Ini akan menjadi PA tambah AS adalah vektor PS, PB tambah BQ adalah vektor PQ. Nah, ketika kita menghasilkan PS tambah PQ di mana ini tidak bersambungan, maka kita bisa perhatikan di gambar yang diberikan, ya, PS tambah PQ itu sama dengan SR, ya. Perlu kita pahami bahwa vektor itu
tergantung dari besar dan arahnya. Jadi tidak tergantung dari posisi awal dari vektor tersebut. Sehingga kalau PQ dan SR bisa dikatakan ekuivalen karena panjangnya sama, arahnya sama. Ya, walaupun tidak berawal pada titik yang sama. Begitu juga PS juga akan sama dengan vektor QR. Sehingga ini bisa diubah menjadi PS ditambah vektor PQ yang kita ganti menjadi vektor SR yang akan menjadi vektor PR. Selanjutnya kita coba bahas soal kedua. Diketahui sebuah belah ketupat PQRS manakah merupakan pernyataan yang benar? Yang pertama, apakah PS sama dengan QR? Ya, kita bisa lihat bahwa besarnya sama, arahnya sama, sehingga pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2 PQ dengan RS, ya, perhatikan PQ dengan RS besarnya sama, tapi arahnya beda. PQ berarah dari P ke Q, ya, ke arah tenggara, sedangkan RS berarah ke barat daya, ya, sehingga ini tidak benar. PQ dengan QR tidak benar. Nah, tanda seperti tanda mutlak pada vektor itu menyatakan besarnya atau magnitudenya, ya, sehingga kita cuma memperhatikan apakah panjang PR sama dengan panjang QS. Ya, itu tidak. Pada belah ketupat diagonal tidak sama panjang. Panjang PQ sama dengan RS, benar. Panjang PQ sama dengan QS, salah. Untuk B, nyatakan dalam vektor tunggal PQ tambah QR sudah pasti adalah PR, ya, karena sudah nyambung. PR tambah RS tambah SQ adalah PQ. SP tambah SR, perhatikan di sini tidak nyambung sehingga harus diubah. SP ditambah SR. SR kita akan cari kira-kira akan sama dengan vektor PQ. Ya, karena dia searah dan sama besar, sehingga ini akan menjadi vektor SQ. Soal berikutnya akan kita bahas adalah pada gambar ini AX adalah A, ya, AY adalah B, vektor AB adalah 3A, vektor AC adalah 3B, M adalah titik tengah. Nyatakan vektor-vektor di bawah ini dalam vektor A dan B. Ya, untuk yang pertama vektor XY. Vektor XY, ya, dari X ke Y. Dari X ke Y akan bisa kita tempuh dengan XA ditambah AY yang paling singkat. Jadi XA ditambah AY. Ya, sehingga menghasilkan XA adalah minus A. Jadi perhatikan di sini, kalau AX adalah A, maka XA adalah minus A ditambah dengan AY adalah vektor B, sehingga dihasilkan bisa ditulis vektor B kurang vektor A. Untuk nomor B, vektor BC. Vektor BC bisa kita tempuh dengan BA tambah AC. Ya, sebenarnya bisa juga dengan BX tambah XY tambah YC, tapi yang paling singkat adalah BA ditambah AC. Ya, BA ditambah AC. Sehingga BA adalah minus 3A tambah AC adalah 3B. Ya. Untuk nomor C, vektor AM. Vektor AM bisa ditempuh dengan AB tambah BM. Ya, AB tambah BM. AB adalah 3A, sedangkan BM karena M adalah titik tengah dari BC, maka BM adalah setengah dari BC. Perhatikan jangan salah, jangan terbuat setengah dari CB. Karena kalau CB arahnya sudah berbeda, jadi inilah setengah dari BC. Sehingga karena BC sudah diketahui dalam pertanyaan sebelumnya, sehingga kita akan tulis tambah setengah dikali min 3A tambah 3B,
ya, sehingga jadi 3A kurang 3/2A tambah 3/2B, ya. 3 kurang 1/2 yaitu 3/2A ditambah 3/2B. Untuk nomor D, vektor XC kita bisa tempuh dengan XA tambah AC, ya. XA tambah AC. XA adalah minus A, sedangkan AC adalah 3B. Berikutnya kita coba membahas tentang soal pembagian ruas pada vektor. Sebelum masuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Jadi, jika ada garis AB, ya, lalu kemudian ada vektor A yang menuju titik A, vektor B yang menuju titik B, dan ada vektor C yang membagi ruas AB menjadi M/N, disebut vektor C, maka dapat dirumuskan bahwa vektor C adalah M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A per M tambah N. Jadi dapat dirumuskan M dikali vektor B tambah N dikali vektor A per M tambah N. Ya. Jadi silang-silang seperti ini. Nah, kita coba terapkan pada soal nomor 11. Tertuliskan vektor posisi Q, R, T, dan U terhadap P dan S. Jadi vektor posisi sebenarnya vektor yang dilihat dari pusat koordinat, ya. Di sini ada pusat O. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa yang pertama vektor Q, ya, vektor Q. Kalau bisa kita gambarkan di sini, ya, ini vektor Q misalnya, maka vektor Q bisa dirumuskan karena perbandingan di sini adalah 1/2, ya. Ini 1 banding ini 2, maka vektor Q dapat dituliskan adalah 1 dikali vektor S tambah 2 dikali vektor P per 1 tambah 2. Ya, sehingga jadinya adalah S tambah 2P per 3. Untuk vektor selanjutnya, ya, kita hapus dulu. Vektor selanjutnya adalah vektor R. Ya, vektor R itu membagi ruas menjadi 2/1, sehingga vektor R dapat dirumuskan 2 dikali vektor S ditambah 1 dikali vektor P per 2 tambah 1, sehingga jadi adalah 2S tambah P per 3. Kita coba bahas selanjutnya. Untuk vektor T. Vektor T itu berada di luar dari ruas, ya. Adalah vektor T, sehingga kita akan rumuskan dulu bahwa vektor S yang di tengah-tengah adalah ini 3, ini 1, sehingga vektor S adalah 3 dikali vektor T ditambah 1 dikali vektor P per 3 tambah 1, sehingga kalau kita proses ini menjadi 4S sama dengan 3T tambah 1P, maka ditanya adalah T, maka T dapat dirumuskan 4S
kurang P per 3. Begitu juga untuk terakhir adalah vektor U. Vektor U itu kira-kira di sini. Ini vektor U membagi tetap S yang di tengah, sehingga ini dibagi menjadi 3:2, sehingga punya nomor D di sini. Kita dapat rumuskan bahwa vektor S adalah 3 dikali vektor U ditambah 2 dikali vektor P per 3 tambah 2. Sehingga kalau kita turunkan jadi 5S sama dengan 3U tambah 2P, maka vektor U adalah 5S dikurang 2P per 3.